Yang saya hormati Bu Profesor Doktor Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Kenapa setiap selesai sholat diajarkan zikir? Supaya dengan zikir ini dijaga, dibenteng kita dari setan. Karena orang-orang yang tak mampu berzikir itu yang disenangi oleh setan. Buka Quran surah 43 ayat 36. Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Awas, hati-hati. Fa huwa lahu qarin. Awas, awas, awas. Di sini Anda nanti mendengar ada istilah jin qarin. Fokus baik-baik. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani, siapa yang abai dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Enggak suka zikir. Pasca salat enggak mau zikir. Mau tidur enggak mau zikir. Bangun tidur tidak zikir. Awas, hati-hati, duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia enggak mau zikir. Nah, setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Enggak usah dibisikin, colek dari jauh aja. Udah maksiat. Paling senang siapa yang abai dengan zikir, bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman, tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman, awas, nuqayyid lahu syaitana, maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan. Dekat dengan dia. Jadi kalau Anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang, lihat orang yang anti zikir. Lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak, banyak zikir. Salat itu zikir, salat itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah, cara menyembah kepada Allah, lihat, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan salat, gak senang salat, itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Makanya panggilan salat yang tidak disenangi oleh setan, sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu adzan dikumandangkan, setan lari. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Lari dia. Makanya jangan heran Anda jalan dengan teman Anda non muslim, adzan berkumandang, yang non muslim bisa berkata, "Mas, apa enggak sholat dulu, kan sudah adzan?" Setannya lari, sedang tidak ada. Wa idza thuwiba fa'ada, ketika adzan selesai setan balik lagi menggoda. Yang muslim bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan belum qomat." Balik. Datang. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan sholat, jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan, maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua, bisa fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk, itu disebut dengan fahsya. Bisa mungkar, hoax itu mungkar, dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faedahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan fahsya dan mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tuh, lihat, cek. Maaf Bapak Ibu, bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Paling kanan pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushaf, Anda menghafalkannya. Hafalkan yang pendek-pendek dulu, hafalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Quran, Anda sedang berzikir. Karena penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan.
Ketika Anda menghafal Quran sedang disebut sebagai zikir. Zikir, zikir, zikir. Menak Yakut langganan jadi kontroversi. Jokowi pilih menteri gak ada yang beres. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qobas dianggap sebagai salah satu menteri yang kontroversial pasalnya beberapa pernyataan bikin publik menjadi gaduh. Karena hal itu, nama Presiden Joko Widodo tersebut dianggap tidak becus menyeleksi menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Bahkan adanya perombakan kabinet malah menunjukkan bahwa Presiden gagal dalam memimpin. Kemudian, pada salah satu unggahan akun Twitter @helmifelis, dia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen Menak Yakut berbicara soal suara bacaan Al-Quran. Ketika Menak Yakut memberikan sambutannya sampai blank akibat mendengar seorang rektor membacakan bacaan zikir. Mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara sebelah saya Bu Rektor duduk selalu zikir subhanallah, masya Allah, jadi itu merusak konsentrasi saya. Ibu Rektor ini atau pemimpin majelis taklim sepanjang acara begitu, kata Menak Yakut pada video. Kemudian Helmi Felis menilai Yakut merupakan satu-satunya menteri agama yang gemar menyakiti perasaan umat beragama. Nama Presiden Jokowi pun ikut terseret-seret. Jokowi pilih menteri gak ada yang beres oleh semua, tegasnya, dikutip pada Selasa 27 Desember. Berikut ini deretan kontroversi Menak Yakut. 1. Mengafirmasi hak beragama bagi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Gus Yakut mengungkapkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama terutama pada hak beragama. Gus Yakut juga menyatakan bahwa sebagai Menteri Agama ia selalu siap untuk memfasilitasi dialog untuk menjembatani perbedaan agama. 2. Mengucapkan selamat Hari Raya Nowruz ke komunitas Bahai. 3. Doa semua agama. Gus Yakut pernah memberikan usulan mengenai mengucapkan doa semua agama sebelum memulai rapat di Kementerian Agama. Ia meminta semua kegiatan Kemenak tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tetapi semua agama yang diakui di Indonesia. 4. Membandingkan suara tua masjid dengan genggaman anjing. Kontroversi terbaru terjadi usai mengeluarkan surat edaran SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Omongan Menak Yakut langganan jadi kontroversi. Jokowi pilih menteri gak ada yang beres. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qobas dianggap sebagai salah satu menteri yang kontroversial pasalnya beberapa pernyataan bikin publik menjadi gaduh. Karena hal itu, nama Presiden Joko Widodo tersebut dianggap tidak becus menyeleksi menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Bahkan adanya perombakan kabinet malah menunjukkan bahwa Presiden gagal dalam memimpin. Kemudian, pada salah satu unggahan akun Twitter @helmifelis, dia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen Menak Yakut berbicara soal suara bacaan Al-Quran. Ketika Menak Yakut memberikan sambutannya sampai blank akibat mendengar seorang rektor membaca